Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut masih membahas dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB, lanjutan dari yang kemarin. Yang insya Allah pada hari Rabu siang ini akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Dari kutipan tersebut nampak sekali bahwa para penulis barat yang telah membaca naskah Al-Quran mengakui bahwa Quran yang diterjemahkan itu tak dapat mengikut sertakan unsur musik jika terjemahan itu dibaca. Demikian pula tak dapat menyamai arti yang sebenarnya dari teks aslinya. Sebagai misal, marilah kita ambil Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah bacaan wajib yang paling penting dalam sholat. 7 ayat surat ini harus dibaca pada waktu tiap-tiap rakaat dari segala macam sholat, baik yang dilakukan sendiri maupun secara berjamaah. Padahal dalam rakaat-rakaat tertentu di samping membaca Al-Fatihah, orang harus menambah pula bacaan lain yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran lainnya. Marilah kita bahas lebih dulu bacaannya. Dalam buku ini akan kita jumpai naskah asli bacaan-bacaan dalam salat berdampingan dengan terjemahannya. Jika kita baca hanya terjemahannya saja, terang sekali bahwa dalam terjemahan itu tak dapat diikutsertakan nada musik yang terdapat dalam teks aslinya. Dengan demikian, jika yang dibaca hanya terjemahannya, maka pengaruh bacaan dalam telinga menjadi hilang sama sekali. Lebih-lebih jika diingat bahwa tak ada bahasa lain yang mampu menyatakan arti yang sebenarnya dari kata-kata asli Al-Quran yang pendek sekalipun, apalagi kalimat yang panjang-panjang. Ambillah misalnya kata Rob yang tercantum pertama kali dalam surat Al-Fatihah sebagai sifat Allah dan yang paling banyak diulang dalam Al-Quran. Biasanya kata Rob diterjemahkan Tuhan dalam bahasa Indonesia, tetapi terjemahan Tuhan bukanlah arti sebenarnya dari kata Rob. Yang sebagaimana kami terangkan, kata Rob itu mengandung arti memelihara sesuatu demikian rupa melalui tingkatan yang satu lepas tingkatan yang lain hingga mencapai tujuan yang sempurna. Memang kata Rob hanya terdiri dari 2 huruf, yaitu ro dan ba. Tetapi arti kata itu begitu luas hingga jika diterjemahkan dalam bahasa lain dengan kalimat yang panjang pun belum menyatakan arti yang sebenarnya. Apalagi jika sekedar diterjemahkan dengan Tuhan atau Bapa. Ini tak kena sama sekali. Demikian pula sifat Allah berikutnya, yaitu Rahman dan Rahim, yang dua-duanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmat, yang berarti kelembutan hati yang menuntut pemberian kasih sayang kepada makhluknya. Yang dua sifat itu mengandung arti yang sangat erat hubungannya. Ar-Rahman mengandung arti kasih sayang Allah yang mulai bekerja sebelum manusia diciptakan, dengan menyediakan segala sesuatu yang amat diperlukan bagi kehidupan manusia.
Dan rahim mengandung arti kasih sayang Allah kepada manusia yang mau menggunakan rahmaniyahnya dan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka pantas menerima kasih sayangnya. Tak ada perkataan dalam bahasa lain yang artinya persis dengan pengertian mulia dan agung dari dua perkataan bahasa Arab tersebut. Demikian pula kata na'budu yang terdapat di tengah-tengah surat, yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan mengabdi, tetapi sebenarnya mengandung arti ketaatan yang disertai penuh khidmat. Dan kata ihdina yang tercantum dalam ayat keempat diterjemahkan dengan pimpinlah kami. Tetapi kata ihdina yang berasal dari kata hidayah mengandung arti petunjuk dan pimpinan di jalan yang benar dengan baik hati hingga mencapai tujuan. Dapatkah pengertian tersebut disalin dalam bahasa lain yang singkat, yang pendek dan dengan tepat sebagai doa salat? Memang jika doa yang menjadi inti salat itu disalin dalam bahasa lain, maka akan hilanglah arti yang sebenarnya. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.